Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Mensoro dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Penelitian Hadis yang diampu oleh Bapak Nuruddin Zuhdi STHI MSI mengenai salah satu hadis yang membahas tentang tanda-tanda akan berakhirnya sebuah wabah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dengan nomor hadis 8139. Nah, di sini kami akan meneliti tentang kualitas dan kuantitas sanad serta matannya. Nah, lebih jelasnya mari simak video berikut. Di sini ada dua jenis penelitian. Yang pertama, penelitian sanad, yang kedua, penelitian matan. Sekarang kita fokus dulu terhadap penelitian sanad. Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tetapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Namun sekiranya berita itu tetap juga dinyatakan sebagai hadis oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis maudhu. Dalam penelitian sanad ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, penyajian hadis. Nah, hadis yang menjadi objek kajian adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tanda-tanda berakhirnya sebuah wabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dengan nomor hadis 8139, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Wahib berkata, telah menceritakan kepada kami Aisil bin Sufyan dari Atha dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika bintang muncul di pagi hari, maka hama akan diangkat. Tahap selanjutnya yaitu takhrijul hadis. Menurut etimologi, takhrij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, sedangkan menurut terminologi, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syuhdi Ismail adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad yang bersangkutan. Nah, setelah dilakukan takhrij hadis melalui beberapa literatur yang kami lakukan, maka kami menemukan beberapa riwayat hadis tema yang dikutip oleh banyak ulama berbagai kitab-kitab mereka. Di antara data kitab yang memuatnya adalah yang pertama itu Musnad Ahmad Syakur, yaitu dengan nomor hadis 1330. Yang kedua Al-Athar Abu Yusuf dalam kitabnya nomor hadis 2205. Dan yang ketiga Al-Mu'jam Al-Ustah, yaitu dengan nomor hadis 1305. Dan Musnad Abi Hanifah dengan nomor hadis 138. Selanjutnya itu kita melakukan itibar sanad. Nah, kata itibar merupakan masdar yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenisnya. Menurut istilah, berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk sesuatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak, atau untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud. Dengan dilakukan itibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk satu hadis tertentu guna dapat diketahui apakah ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat mutabi' atau syahid. Kutipan riwayat hadis tersebut diawali dengan kata hadasana yang menyatakan kata itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, yakni penyusun kitab Musnad. Karena Imam Ahmad bin Hambal sebagai mukharrijul hadis, maka dia dalam hal ini berkedudukan sebagai periwayat terakhir untuk hadis yang dikutip tersebut. Namun dengan demikian, maka sanad terakhir untuk riwayat hadis tersebut adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid Maulana Bani Hashim, yakni periwayat pertama karena dia sebagai sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut.
Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid Maulana Bani Hashim sebagai periwayat pertama, urutan sanad ke-6. Yang kedua, Wahib bin Khalid bin Ajlan, periwayat kedua sebagai sanad ke-5. Sampai Imam Ahmad sebagai periwayat ke-6 dan dalam urutan sanad sebagai muharrij. Selanjutnya yaitu skema sanad. Nah, di sini kami telah memaparkan sebagaimana yang tertera dalam makalah. Di sini riwayat hadis dari Abdurrahman bin Abdullah, terus Wahib bin Khalid, Ismail bin Sufyan, Atha bin Abi Rabbah, selanjutnya Abdurrahman bin Sakhar. Selanjutnya yaitu kita ke meneliti pribadi periwayat. Nah, ulama hadis telah sepakat bahwa ada dua hal yang harus kita teliti pada diri periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah periwayat yang dikemukakannya itu dapat diterima sebagai hujah ataukah harus ditolak. Oleh karena itu, berikut pemaparan mengenai biografi periwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang pertama yaitu Imam Ahmad, lahir pada tahun 164 dan wafat tahun 241. Di antara gurunya itu Imam Syafi'i, di antara muridnya itu Shaleh ibnu Ahmad ibnu Hambal. Penilaian ulama terhadap beliau itu menurut Imam Syafi'i, ya murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Selanjutnya itu perawi Abdurrahman bin Syahar atau Abu Hurairah, wafat tahun 557 Hijriah, hidup sezaman dengan Nabi, yaitu periwayatannya hadis langsung kepada Nabi. Terus untuk muridnya itu Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Terus penilaian ulama terhadap beliau merupakan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau merupakan sahabat. Yang ketiga yaitu Atha bin Abi Rabbah Aslam, wafat tahun 114 Hijriah, dengan muridnya itu Amr bin Dinar, dan penilaian ulama terhadap beliau merupakan thiqah. Menurut Ibnu Sa'ad juga thiqah. Selanjutnya itu Aisil bin Sufyan, tahun wafat dan tahun lahirnya tidak ditemukan, dan gurunya kami tidak menemukan, muridnya pun demikian. Lalu penilaian ulama terhadap beliau merupakan menurut Abu Hatim, beliau merupakan al-munkarul hadis. Terus menurut Ibnu Sa'ad yaitu fihi nadaru. Yang kelima itu Wahib bin Khalid bin Ajlam, wafat tahun 165 Hijriah, dengan gurunya yaitu Khalid al-Hadhai, terus Humaid al-Tawil, terus Ayyub dan Daud bin Abi Hind. Kemudian muridnya itu Ismail bin Aliyah, Ibnu Mubarak, Ibnu Mahdi al-Khattan. Selanjutnya penilaian ulama terhadap beliau itu menurut Ahmad bin Hambal yaitu laisa bihi ba'as al-ajli, menurut beliau itu thiqah thabit. Selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid Maulana Bani Hashim, wafat tahun 197 Hijriah, murid dan gurunya kami tidak menemukan. Lalu penilaian ulama terhadap beliau menurut Ahmad bin Hambal yaitu thiqah. Terus Yahya bin Ma'in juga thiqah, menurut beliau itu juga thiqah. Sehingga dari penelitian sanad tersebut kami dapat simpulkan bahwa setelah kami paparkan sanad di atas dengan cara melihat penilaian dari para ulama hadis dalam Makharij Ahmad bin Hambal, maka dapat kami simpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut adalah dhaif karena ada sebagian perawi yaitu Aisil bin Sufyan terdapat kesalahan dalam periwayatannya dan hadisnya menyalahi periwayatan yang lain. Selanjutnya itu langkah-langkah metodologis dalam penelitian matan. Ada 4 sesuatu yang harus kita
cantumkan di dalamnya. Yang pertama yaitu meneliti matan dengan meneliti kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal berbagai matan semakna. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian matan. Dan yang subbab selanjutnya itu meneliti kandungan matan dan kontekstualisasikan dan isu-isu kekinian. Poin 1, poin 2, dan poin 3 itu kita satukan menjadi satu bab sebagaimana paparan sebagai berikut. Nah, secara matan hadis-hadis di atas tidak berdiri sendiri. Kemutlakannya harus disesuaikan dengan hadis-hadis yang sahih sehingga tidak menimbulkan salah paham terhadap pesan yang disampaikan seperti dilakukan sebagai orang dengan mengaitkannya kepada isu wabah corona segala. Nah, hadis-hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kurma hingga tampak buahnya dan bijinya sampai mengeras atau tampak matangnya dan terbebas dari kerusakan atau hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembeli. Kemudian hadis riwayat Ahmad bahwa dari Aisyah dari Nabi dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya dan selamat dari hama. Nah, hama yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah hama buah-buahan atau kerusakan. Tentu bukan virus corona karena sepertinya virus corona tidak menyerang buah-buahan. Selanjutnya itu disebutkan bahwa oleh Ibnu Abdul Barri menurut para ahli bahwa kemunculan bintang Surya terjadi 12 hari berlalu dari bulan Mei. Nah, ini menunjukkan khusus di daerah Hijaz dan sekitarnya. Karena bumi bulat, maka bintang Surya ini tidak bisa muncul bersamaan di setiap negara. Nah, terus selanjutnya yaitu jika kita lihat kontekstualisasi hadis ini pada zaman dahulu bahwa seketika di Arab terjadi penimpaan terhadap perkebunan atau pertanian seperti buah-buahan biasanya pada musim dingin oleh suatu wabah, tetapi biasanya akan hilang seketika waktu musim panas, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan jika bintang muncul di pagi hari maka wabah akan diangkat, sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah Sa'ati juga bahwa munculnya bintang Suraya pada pagi hari awal Syaib atau musim panas sebagai tanda musim panas di tanah Hijaz atau Arab akan atau telah memuncak sehingga panas bumi meningkat, permulaan buah-buahan matang serta penyakit pada tumbuhan mati. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari pemaparan sanad serta matan tersebut bahwa dari seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan hadis tentang tanda akan berakhir wabah yang dimana pada zaman sekarang dikaitkan dengan virus corona tidak valid karena tidak sejalan dengan dalil yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis. Juga hadis tersebut sifatnya lemah, dhaif derajatnya, mungkar dan tidak dapat dijadikan hujah. Maka keyakinan mengenai munculnya bintang di suatu pagi tersebut tidak lebih sebagai anggapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harus disikapi secara kritis. Dengan demikian, yang menjadi pesan universal hadis di atas adalah petunjuk untuk menghindari goror dalam jual beli buah-buahan dan hasil pertanian, bukan sebagai penetapan jaminan diangkatnya wabah hama dengan munculnya binatang Surya, apalagi ketika dikaitkan dengan pandemi corona di setiap negara. Meskipun hal itu menjadi harapan kita saat ini.